Tidak jauh dari Utbah, tampak Hakim Ibn Hizam yang tampak gelisah di atas tunggangannya. Ia sama sekali tidak terlihat tenang, apalagi bersemangat. Ia pergi berperang karena dorongan Ibn Hansalal. Ia adalah pengelola Darun Nadwah. Di sekian lama Darun Nadwah telah menjadi tempat pertemuan dan tempat berunding para pemimpin Quraisy. Dialah yang mengelola tempat itu dan memimpin setiap perundingan di sana. Pendapatnya kerap menjadi rujukan dalam berbagai persoalan yang dihadapi warga Makkah. Namun, berbagai kejadian telah memaksanya berada di bawah pengaruh Abu Jahal, sehingga saat itu pun ia pergi tanpa pertimbangan dan pemikiran. Ia keluar untuk memerangi kaum muslim, padahal ia sendiri bisa memahami alasan Muhammad dan para pengikutnya yang hendak merebut harta mereka sendiri yang ada di tangan Abu Sufyan. Ia tidak pernah melupakan saat-saat ketika penduduk Makkah memboikot keluarga Bani Hashim, bibinya sendiri, yaitu Khadijah binti Huwailid, berada di tengah kaum yang diboikot. Ia ingat betapa keluarga Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib menderita kelaparan, sehingga banyak di antara mereka yang terpaksa makan dedaunan. Ia juga ingat bagaimana suatu hari ia membawa barang dagangan sepulangnya dari Syam, lalu menyelundupkan seekor unta yang paling lemah, yang membawa bahan makanan memasuki wilayah Bani Hashim. Ia melihat bagaimana wanita dan anak-anak Bani Hashim berebut makanan yang diselundupkannya. Namun, tidak lama setelah itu bibinya yang mulia, Khadijah, meninggal membawa agama yang diajarkan suaminya, Muhammad. Seandainya saat itu, ia mengikuti perasaannya, lalu menggiring beberapa ekor unta membawa makanan yang lebih banyak, lalu memberikannya kepada Bani Hashim, bisa jadi Khadijah tidak jatuh sakit dan meninggal. Namun saat itu ia lebih takut kepada celaan dan kecaman kaumnya. Sungguh, tidak ada yang lebih dibencinya saat itu, selain menunggang unta dan bergerak menuju Badar untuk menyerang Muhammad dan para pengikutnya. Raut wajahnya ketika beranjak pergi tidak berbeda dari raut wajahnya sebelum hari itu. Dia telah bersumpah kepada berhala-berhala sesembahannya dan setiap kali mengundi dirinya, yang keluar adalah sesuatu yang dibencinya. Seandainya bukan karena dorongan dan hasutan Abu Jahal, pasti ia tidak akan pergi menuju Badar. Hakim menatap Cakrawala, mencari jawaban dalam diamnya gurun. Apakah ia akan mengangkat senjata melawan kebenaran yang mulai ia rasakan di dalam hatinya? Perang Badar bukan hanya menjadi medan pertempuran fisik, tapi juga menjadi medan pergolakan batin yang luar biasa bagi Hakim Ibn Hizam. Kisah ini mengajarkan kita bahwa hidayah bisa datang dari mana saja, bahkan dari penyesalan yang paling dalam. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di bagian berikutnya.